Soal yang mana? Oh, soal gosip itu. Maya udah komen dah ya. Gak apa-apa kok, orang kan bebas bikin komentar tentang Maya. Maya kan gak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang lain tentang Maya. Maya tanya-tanya aja kok. Apa? Oh iya dong, Maya seneng followers setiap hari terus nambah. Tapi Maya gak pengen followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Hah? Main sinetron? Belum ada yang cocok. Maya masih nyaman kok begini aja. Iya. Segitu dulu ya kakak ya. Terima kasih. Halo Mbak Lucy. Iya, manajemen Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Brandnya beda kok. Oke. Di sana di Singapura aja ya sekalian ya, Maya maunya. Oke. Oke tante, bye. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya, mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka. Ilusi membuatku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal. Semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Makin lama aku makin percaya. Meski aku tahu semua itu palsu, semua itu cuma pura-pura. Dan lama-kelamaan, aku semakin tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika kembali ke dalam diriku yang sebenarnya, dunia yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun, ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semuanya palsu. Aku sebenarnya capek. Capek menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Kalau sudah semua dicuci, cabai, bawang, serai, dan daun jeruk kita iris-iris sampai halus. Kemudian simpan di dalam mangkok. Terus kita tambahkan gula, garam, dan perasa jeruk nipis. Diaduk deh sampai rata. And then sekarang kita panaskan minyak dulu.
tinggal kita tunggu sampai panas. Nah, kalau sudah panas, sekarang tinggal kita siramkan ke dalam mangkok. Praktis kan? Tada, ini dia sambal mata Bali. Jadi guys, tidak semua sambal itu diulek loh. Ada juga sambal yang diiris-iris seperti sambal dabu-dabu Manado atau sambal mata Bali yang barisan kita buat. Sampai di sini dulu ya mengenal Indonesia lewat sambal. Ditunggu komen-komennya. Selamat mencoba, selamat makan Indonesia. Yes, tinggal edit deh. Minggu depan tinggal posting pas weekend. Buat apa sih bikin konten sama-sama kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang menulis komen seperti itu. Kurasain komen 823, aku tidak pernah tertarik untuk menjawabnya. Malah, ada teman bilang begini. Kamu bikin konten kayak anak emak. Lo makan dan kamu bawa sambal. Apa keren ya di sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Aku juga dulu berpikir begitu. Iya, apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Tapi ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku suka. Semasa itu baik untuk diriku dan tidak merugikan orang lain. Lagian untuk apa melakukan apa yang tidak aku suka? Meskipun kata orang tidak akan membuatku terkenal. Iya, semua orang pasti ingin dikenal dan terkenal. Tapi memangnya kenapa kalau kita tidak terkenal? Setelah aku belajar macam sambal, belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dada atau sambal cibius di Sunda. Kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu itu, juga harum daun kemanginya. Atau sambal yang pedas hangat seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal hijau menimpas daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau sambal yang rasanya asam pedas seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam udang dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya ya, dari Sabang sampai Merauke ada banyak sekali jenis sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga dengan masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, dan juga Aceh. Jadi tidak cuma satu atau dua sambal saja. Sambal-sambal itu dipadu dengan macam-macam olahan. Dengan terong, ikan, kecombrang, dan juga terasi seperti di Sunda. Kalau di Sumatera namanya sambal belacan. Oh iya, dari pamanku aku dapat info. Di kampungnya, di Payakumbuh, ada yang namanya sambal unja. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, dimasukkan ke dalam bambu lantas diletakkan di atas bara. Ya, kayak lemang. Itu untuk konten berikutnya. Kebanyakan, entah kenapa orang Indonesia memang suka sekali sambal. Kata papaku, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Sambalnya enak, masakannya juga ikut enak. Dari semua jenis sambal yang telah kubuat, aku sekarang jadi tahu kalau sambal itu bukan hanya sambal, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya yang mereka tinggal. Kalian tahu? Karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan punya jenis sambal yang lebih banyak dan beragam ketimbang masyarakat yang tinggal di daerah
Sebetulnya sudah sejak dulu aku merasakan sakit hati. Bukan oleh mereka yang komentar konten yang aku buat, tapi oleh para lelaki yang malah mengomentari pakaian, dandanan, model rambut, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Ada yang bilang begini, nah, sekarang kamu jauh lebih cantik dan seksi. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih kurang ada lagi, aku basa-basi ingin berkenalan. Aku tidak pernah merasa dipuji. Sebaliknya aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan ejekan pada kontenku, tapi tidak dengan komentar-komentar satu itu. Aku tidak mengerti kenapa mereka bisa menulis komentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Aku juga tidak mengerti kenapa aku merasa sakit hati. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Padahal aku hanya ingin jadi diriku. Halo Maya, lagi nyantai Maya, kenapa? Terus sekarang kamu di mana Maya? Maya? Kesepian? Kesepian kenapa kamu Maya? 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 Halo? Maya? Maya? Hai, sorry, gak lama kan nunggunya? Tadi Maya bikin dulu, Maya buat ke Hongkong.